Bu Prima. Waalaikumsalam Bu Ani. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ani sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini Bu Prima ada coaching? Iya Bu. Oke, saya sebagai observer Bu Prima ya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ke jenengan. Yang pertama itu tentang luput penilaian Bu Prima. Sudahkah sesuai dengan alur daftar? Sudah Bu. Yang kedua, ada beberapa kompetensi seorang untuk coaching ya. Apa saja itu Bu Prima yang akan jenengan kembangkan? Yang pertama saya akan hadir secara penuh. Yang kedua menjadi pendengar yang aktif. Yang ketiga akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ada 3 kompetensi nih Bu Prima. Dari ketiga ini yang spesifik akan jenengan kembangkan itu yang mana? Yang akan saya kembangkan yang pertama pendengar yang aktif. Yang kedua akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bu Prima, ada beberapa indikator tentunya yang untuk tercapainya yang dengan inginkan. Indikator apa itu yang pengen jenengan, yang diinginkan jenengan terhadap kegiatan coaching hari ini? Yang saya inginkan indikator yang agar tercapai yaitu si coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang ia alami. Indikator tercapaian ya ada coaching bisa mendapatkan solusinya. Oke. Ayah cukup itu. Ibu terima kasih sekali nih. Monggo dilanjutkan untuk coaching hari ini dengan siapa? Dengan Pak Fajar nih. Monggo silakan untuk dilanjutkan. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum Bu Prima. Waalaikumsalam Pak Bu Fajar. Prima sehat hari ini? Alhamdulillah Pak Fajar sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Meskipun ya ini lagi ada pikiran sih sebetulnya saya. Kenapa Pak Fajar? Jadi gini Bu, beberapa hari terakhir itu kan kemarin saya sudah melakukan penilaian harian. Itu ternyata setelah saya koreksi rata-rata setiap kelas itu hanya sekitar rata-ratanya 60-an, sekitar 60. Padahal KKM yang kita sepakat itu 75, itu kan gap yang cukup jauh Bu. Jadi itu kan kemarin saya sudah melakukan penilaian harian. Itu ternyata setelah saya koreksi rata-rata setiap kelas itu hanya sekitar rata-ratanya 60-an, sekitar 60. Padahal KKM yang kita sepakat itu 75, itu kan gap yang cukup jauh Bu. Jadi saya merasa itu adalah masalah yang harus segera saya selesaikan. Jadi menurut Pak Fajar itu apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini Pak Fajar? Yang saya harapkan nanti bisa mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang tadi sudah saya sampaikan. Baiklah Pak Fajar, kita sepakati tujuannya Pak Fajar yaitu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tentang pemahaman matematika ya Pak Fajar? Betul Ibu. Yang cukup rendah. Iya, betul sekali. Menurut Pak Fajar, itu hal apa saja yang membuat murid Pak Fajar memiliki pemahaman matematika yang rendah Pak Fajar? Oke Bu, jadi ini kan saya baru penilaian 1 kali. Jadi di bab yang pertama ini kebetulan di awal-awal semester saya cukup sering mengikuti rapat-rapat seperti rapat P5, kemudian rapat OSN juga, sehingga konsekuensinya adalah anak tidak melakukan KBM secara langsung. Memang sudah saya berikan tugas berupa video, anak bisa mencatat materi dan juga mengerjakan latihan di situ. Namun ternyata dari hasil ulangan yang tadi ternyata hal tersebut belum optimal. Apakah menurut Pak Fajar pembelajaran menggunakan berarti pakai YouTube ya Pak Fajar? Betul Ibu. Menggunakan YouTube itu kurang efektif atau tidak efektif? Sebetulnya tidak juga sih Bu, soalnya justru saya beberapa siswa yang di beberapa kelas juga itu saya jumpai sangat terbantu. Bahkan ada beberapa siswa yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran karena ada acara di luar. Namun dengan melihat materi di video, ternyata mereka bisa memahami Bu, meskipun tidak melaksanakan pembelajaran langsung. Lalu rencananya Pak Fajar selain menggunakan video, Pak Fajar mau menggunakan metode seperti apa Pak Fajar? Saya kepikirannya gini Bu, rencana mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya ingin membentuk suatu metode kelompok belajar itu. Jadi kelompok belajar itu nantinya akan saya petakan kemampuan anak, kemudian kelompok ya dari setiap anak itu memiliki kemampuan yang seimbang, ada yang tinggi, sedang, dan juga ada yang kurang. Sehingga nanti harapan saya mereka dapat belajar dan berdiskusi dengan rekan sesama kelompok. Lalu yang siswa yang lebih tinggi itu dapat berbagi ilmu Bu dengan teman-temannya yang kemampuannya masih kurang.
Saya rasa itu ide yang sangat bagus sekali Pak Fajar. Terima kasih Ibu. Siswa akan lebih leluasa dalam belajar dan tidak sungkan bertanya saat mengalami kesulitan ya Pak Fajar. Betul Ibu. Lalu bagaimana dengan pembuatan video di YouTube itu Pak? Apakah masih dilanjut? Ya, rencana saya tetap berlanjut Bu, karena tadi ada beberapa anak yang sangat terbantu. Mungkin yang kemampuannya tinggi malah bisa mengeksplor lebih untuk video yang tadi saya buat. Kemudian yang siswa kurang, kalau dengan diskusi ternyata juga masih belum optimal, mereka dapat mengulang-ulang penjelasan saya di video sehingga kemampuan matematika mereka bisa meningkat lagi di penilaian berikutnya. Saya sangat setuju sekali Pak Fajar. Terima kasih. Itu bisa memfasilitasi anak dalam belajar di rumah ya Pak Fajar. Betul Ibu. Selanjutnya apa komitmen Pak Fajar terhadap rencana tersebut Pak Fajar? Komitmen saya adalah saya ingin segera Bu, di tahun berikutnya akan segera saya buat kelompok belajar sehingga metode yang saya akan coba tadi bisa segera terlihat apakah sebenarnya efektif atau tidak juga. Semoga sih harapan saya bisa efektif ya Bu. Wah bagus sekali. Tentunya Pak Fajar memerlukan dukungan dari siapa saja Pak Fajar? Oke Bu, tentunya yang pertama dari ibu kepala sekolah, kemudian juga rekan sahabat, kemudian siswa yang tadinya saya jadikan tutor sebaya Bu yang kemampuannya tinggi, saya minta bantuan kepada mereka terutama. Dan yang tidak kalah penting adalah saya harus mengkomunikasikan juga Bu dengan orang tua wali karena mereka lah yang dapat memantau secara langsung ketika anak belajar di rumah. Wah bagus sekali Pak Fajar. Bagaimana rasanya sekarang Pak Fajar? Alhamdulillah saya ada rasa lebih lega karena saya sekarang sudah punya pemikiran nanti masalah tadi sudah punya solusinya. Mungkin itu ya Pak Fajar. Ya Bu, saya rasa sudah cukup dan saya matur nuwun sekali sudah Ya dibantu. mohon maaf ya Pak Fajar karena saya ini terburu-buru Oke, mau terima kasih. masuk kelas. Iya Bu, terima kasih saya sudah lega karena sudah menemukan. Ada beberapa pertanyaan pasca observasi Ibu, ya minta waktunya sebentar. Yang pertama saya nanyakan tentang indikator ketercapaian jenengan yang terhadap coaching yang tadi dilakukan. Alhamdulillah Bu Ani, untuk coaching hari ini sudah selesai dan indikator ketercapaiannya si coach yaitu Pak Fajar sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami terkait dengan pembelajaran matematika. Luar biasa sekali. Nah, yang kedua Bu Makulina, yang kedua kompetensi apa lagi yang jangan ingin kembangkan berkaitan dengan kegiatan coaching ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada si coach. Memberikan pertanyaan yang berbobot Iya, ya untuk menjadi masalah itu ya. Ya Allah, demikian Bu untuk pasca observasi pokoknya hari ini luar biasa. Saya doakan kedepannya dan bisa melakukan coaching dengan teman-teman yang lain Bu. Nah, selamat nih. Terima kasih Bu Ani. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.